umur Nu saat ia wafat? 950. Bung. Ya, 100 untuk reguler. Bung. Peringatan untuk reguler adalah apa arti nama dari Hani? Elok. Bisa ada waktu? Iya, Regudel. Kasih karunia. Regudel. Karunia. 100 untuk Regudel. Apakah yang dihukum Tuhan dengan api dan belerang? Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. 100. Regudel. Kedua, panitia, penonton, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yesaya, Daniel. 100. Siapakah hakim bangsa Israel yang ke-10? Bentar. 100. Berapakah umur Yosua pada saat ia wafat? 110 tahun. 100 untuk apa nama sungai yang dibelah oleh Elisa dengan menggunakan jubah Elia? Sungai Yordan. 100 untuk Sebutkan secara berurutan seluruh sungai yang ada di sini. Pertama yang menurunkan darah, yang kedua ke atas, yang ketiga enam, sampai pada lima, yang keenam bara, yang ketujuh yang delapan darah, yang sembilan belas gurita. Bersama dengan pendamping untuk makan malam duluan. Sedangkan nomor 1 sampai 10 kita akan tampil. Tepuk tangan dan ucapan shalom yang paling meriah. 1, 2, 3. Ya, pihak altar dan juga Bapak Ibu Pendeta, seklasis altar, kakak-kakak vikaris, dan juga calon vikaris, dan yang paling kami banggakan, Bapak-Bapak Dewan Juri yang ganteng-ganteng, kami satu kali bongkar orang semua tumbang. Terima kasih. Ya, selamat datang dan selamat malam untuk kita semua. Mama Pendeta, Bapak Pendeta, kakak vikaris, kakak calon vikaris, selamat malam, selamat datang untuk menyaksikan para peserta yang luar biasa. Ya, betul sekali. Namun dalam sebuah perlombaan pasti ada tata tertib. Untuk
ketuaan, ketentuan yang berlaku serta menghormati segala keputusan Dewan Juri sebagai mestinya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, mari. Dengan nada do, sama dengan D.
the covenant-keeping God. You are the covenant-keeping God. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan, firman Tuhan yang terambil pada hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Beginilah bunyi firman Tuhan. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengetahuan terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Demikian firman Tuhan. Yahweh, the covenant-keeping God. Yahweh, the covenant-keeping God. You never leave me. You say that you would forsake me. You walk beside me, and that is all that matters. The sun would smile. Shalom. Sekali lagi shalom. Pembacaan kita terambil dalam Ayub pasal 36 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Dengan topik bacaan, tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara.
Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Demikian bunyi firman Tuhan. Shalom. And the blood will not hurt me. The flood won't sweep me. The Lord is my anchor. You are the covenant keeping God. You are, yeah. You are the covenant keeping God. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita semua sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 15 dengan topik wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepada mula aku berseru, kepada anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pembacaan menurut kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Dengan perikop hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal,
dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, Firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur 73 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Di bawah perikop pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan, dan mereka berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir
dan mengatai-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulang dan kena hukuman setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini terambil dalam Mazmur pasal 73 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Di bawah perikop pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Sebab itu, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan, pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, Salam. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Amsal 10 ayat 1 sampai 15. Perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin menjadi kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati perhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahuinya. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicara akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupkan segala pelanggaran. Di bibir orang pengertian tetap terdapat hikmat, tetapi petung bertersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam.
bagi orang melarat ialah kemiskinan. Demikianlah firman Tuhan. Atas nama Ego Bunda daripada Shalom. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Ayub 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 dengan topik tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak aku katakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi melambatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka tidak mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Pembacaan terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai 15 dengan topik kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui.
Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Pembacaan terdapat di dalam Ayub pasal 36 ayat pertama hingga ayat ke-15 dengan perikop tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kita sambut dengan meriah dari gerbang indah. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pembacaan terambil di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai ayat 15. Sebagai topik hikmat yang benar. Begini bunyi firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik
daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah tempat bersukaria. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat, engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Demikian sabda Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk all of my favor. I can't do one by one. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 15. Di bawah perikop wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejiaan bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku, lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat,
dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Demikian bunyi firman. Giovanna, you be talking every day of my life now. You, Baba got it too much. Shalom. Sekali lagi shalom. Pembacaan yang datang kita pada hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 berlanjut dengan ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan yang datang pada kita. Hikmat yang benar, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik dari pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat melihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Guru 14 atas nama Tirsa Nursia Padalani dari Shalom. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Beginilah bunyi firman Tuhan. Amsal-Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan
orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Tetapi siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang berhikmat, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Siapa mengedipkan mata, menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya, akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Demikianlah firman Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Rita. Peserta dengan nomor urut 15 atas nama Maria Falang dari Lembur Utara. Shalom. Bacaan ambil di dalam Ayub pasal 36 ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan duniamu. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan perbuatanku, karena sungguh-sungguh bukan dusta perbuatanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi kepada. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang Ia perkasa dalam perbuatan. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menetapkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas takhta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkaplah dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan-perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mendengar dan takluk, maka mereka akan hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kedebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Lembur Malang itu bagaimana? Boleh, ha? Tidak. Salubah. Oh, Lubang. Ibu saya sampai di Lubang. Sampai di Urut 15, Cornelia Lamai dari Saumela. Shalom. Firman Tuhan yang datang pada sore hari ini terambil di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-15 yang bertema hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah yang dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya? Pada hari mujur tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut peserta dengan nomor urut 17 atas nama Paula Abijari dari kami. Ya. Shalom. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 hingga yang ke-15 dengan topik hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh
Pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malam ingatlah bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tameng Pengali. Silakan Dewan Juri. Kita beralih ke peserta berikut dengan nomor urut 18 atas nama Mariska S. Panmalei dari Lolangkang. Shalom, selamat sore para juri yang saya hormati dan bapak mama saudara sekalian. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 36 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15 yang berjudul Tujuan Sengsara Ialah Pertobatan. Berbunyi demikian. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara, ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan, ia membuka telinga mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tepuk tangan untuk Lolangkang. Silakan yang terakhir. Ini peserta satu-satunya laki-laki. Namanya Bapak Dewan Juri. Ya. Karena tunggal yang
dengan topik wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan? Di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belit-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Demikian firman Tuhan. Berkat dan tuntunan Tuhan kita semua, dan juga atas bersama kita semua jemaat yang ada di Gelasis Alor Tenang. Mereka khususnya anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya masa depan, punya pengharapan yang berkualitas, dan pada akhirnya mereka akan memberikan kontribusi bagi pemerintah, memberikan kontribusi bagi masyarakat, memberikan kontribusi bagi gereja. Dan kita pun tidak mungkin melahirkan anak-anak ini menjadi anak-anak pengacau, anak-anak
di mana. Oleh karena itu, sekali lagi saya senang pimpinan wilayah menyampaikan terima kasih selama 3 hari kita ada di sini. Juara 3 jatuh pada jatuh pada peserta dengan nomor peserta nomor 10 atas nama Bui Marumakuni Kevin Immanuel Mora dengan pencapaian nilai 614 dengan pemberian nilai bibit dan busana dan lain-lain 65, 85, 100 dengan juri 2 95, 95 dan juri 3 85, 89. Jadi hasil ini sudah menjadi keputusan Dewan Juri ditetapkan di Kalabari 18 Oktober 2021. Dewan Juri yang pertama Arisandi M. Saikuta SPD, juri 2 Cornelia LM Jowo SPD, dan juri 3 Seprianto Ayub Snaik Sarjana Teologi. Waktu saya kembalikan. Tepuk tangan sekali lagi untuk yang telah untuk menyerahkan hadiah kepada juara 1 lomba cerdas cermat Alkitab akan diserahkan oleh Ketua Panitia Lomba Jambore tingkat klasis Bapak Osias Dionisa. Bapak bisa mengambil tempat untuk penyerahan hadiah untuk juara yang pertama. Of the goodness of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend.
of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Adik-adik dari jemaat ini mewakili biar bagi saya biar bagi of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able.
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Kiranya dia kepada juara yang kedua akan diserahkan oleh Ketua Majelis Jemaat Paus Bali. Till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God.